Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana bihi min zulmatin wa dayajiri. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad Taha al-Amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa iktafa atharahu wa ittaba'a sunnatahu wa millatahu ila yaumiddin wa nahnu ma'ahum wa fihim wa minhum bimannika wa karamika wa lutfika wa judika ya akramal akramin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bijahi habibika sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-mukarramun al-muhtaramun, para hadirin, para hadirat, para mustami'in al-mustami'at, para jemaah majlis ta'lim wa dzikir yang kami muliakan, terutama para masyayikh, para habaib, para tuan guru yang telah hadir di siang yang penuh dengan berkah ini, di tempat yang penuh dengan rahmat ini, wabil khusus yaitu tuan guru kita semua, Fadilatul Mukarram Al-Muhtaram Al-Mutawadi Al-Alim Al-Syekh Nuruddin Salim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi perlindungan kepada beliau dan diberikan barakah di dalam ilmunya, di dalam hidupnya, di dalam keluarganya, di dalam santrinya, dan di semua orang-orang yang mencintai beliau, dan semoga kita semua mendapatkan barakahnya, amin Allahumma. Begitu juga para tuan guru yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan takrim dan ihtiram kami. Semoga semua para tuan guru kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya di dalam kinerja Islam untuk mengembangkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menebarkan rahmat yang telah diteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin Allahumma. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Fadilatul Syekh Nuruddin Salim telah memuji kami yang menurut kami berlebihan. Akan tetapi tetap kami meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memaafkan kami, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang lebih baik dari yang telah beliau pujikan kepada kami.
Para hadirin, para hadirat, kita di dalam majlis ta'lim harus ada perubahan. Karena majlis ta'lim adalah konsumsi, yang konsumsi itu harus berubah setiap harinya. Kita makan jangan setiap hari ayam terus, harus berubah. Kadang tahu, kadang tempe, kadang pelecing. Kalau kita setiap hari makan daging, siapa yang membeli tahu? Kalau setiap hari kita mendengarkan ceramah Syekh Nuruddin, siapa yang mau mendengarkan kami? Jadi ibaratkan Syekh Nuruddin ketika berceramah konsumsi ayam teliwang, tapi kami dari Jawa konsumsi tahu. Tapi tidak apa-apa, tahu sekarang dijual di kafe, dijual mahal. Kalau kita ke bandara, kita masuk ke kafe di sana atau warung-warung di bandara, kita dapat menu ada tulisan tofu, itu dijual 26.000, 4 potong. Tofu itu artinya tahu. Jadi sekali-sekali ketika biasa sekarang hari Minggu, ketika terbiasa telinga kita mendengarkan suara yang indah dari Syekh Nuruddin, dari guyonan yang luar biasa dari Syekh Nuruddin, sekali-kali kita mengkonsumsi tahu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dengan kecerdikan beliau ketika masa beliau jadi khalifah, mendengar rakyat setiap hari memakan daging 40 hari dilarang oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena badan kita butuh macam-macam vitamin. Bukan daging tidak bagus, akan tetapi sewaktu-waktu kita butuh terasi. Sewaktu-waktu kita butuh apa di sini? Pete. Sewaktu-waktu kita butuh jengkol, bau tapi enak. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu dengan hikmahnya beliau, kenapa melarang rakyatnya memakan daging lebih dari 40 hari? Yang pertama, biar konsumsi badan kita berubah-ubah, vitamin kita bermacam-macam, berwarna-warna. Begitu juga kasihan penjual tahu nggak ada yang beli. Kalau setiap minggu Syekh Nuruddin terus, yang dari Madura ini siapa yang mau ngundang? Allahumma salli ala Muhammad. Begitu juga kalau kita membahas tentang kecerdikan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pernah dulu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkeliling ketika malam. Kebiasaan beliau semasa menjadi khalifah berpatroli di gang-gang Madinah, melihat ketika malam kondusif apa tidak kondusif, bagaimana situasi Madinah. Ternyata Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu di belakang salah satu rumah mendengar perempuan melantunkan bait syair, yang arti dari bait syair tersebut, laula makhafatullah, kalau bukan tidak karena ketakwaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, lataharrakat hadhihi sarairu, akan bergoyang ranjang kami, kata perempuan tersebut. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu faham dengan apa yang dimaksud perempuan tersebut. Keesokan harinya dipanggil. Perempuan tersebut dipanggil, ditanyakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kenapa engkau melantunkan bait syair tersebut? Yang inti dari syairan tersebut, perempuan tersebut gelisah karena tidak ada teman ketika malam. Kalau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, saya bisa telepon orang untuk duduk bersama saya atau bercumbu dengan saya. Akan tetapi saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sayyidina Umar bertanya kepada perempuan tersebut, apakah engkau tidak punya suami? Kata perempuan tersebut, Sayyidina Umar radhiyallahu taala
khalifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ladayya zaujun. Saya punya suami, bagaimana saya untuk menikah lagi kalau saya masih di bawah lelaki atau saya masih bersuami? Akan tetapi suami saya adalah salah satu tentara Sayyidina Umar yang dikirim ke luar negeri yang sampai sekarang tidak datang 1 tahun. Mulai dari situlah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu berpikir bahwa tidak boleh ada tentara Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu berlama-lama di luar negeri. Sayyidina Umar bermusyawarah kepada putrinya Sayyidah Hafsah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Hafsah, kebiasaan perempuan ditinggal suami biasanya tahan berapa hari atau berapa bulan. Pendapat Sayyidatina Hafsah radhiyallahu taala anha, perempuan bisa ditinggal suami, dia bisa menahan dirinya 4 bulan. Maka dari itu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu mengambil keputusan, memberi peraturan negara resmi bahwa tidak boleh ada tentara keluar lebih dari 4 bulan. Itu adalah ijtihad dari Sayyidatina Hafsah. Walaupun hal tersebut berbeda-beda. Kadang perempuan tidak bisa ditinggal suaminya walaupun hanya 1 detik. Bahkan kadang 1 hari tidak bisa, 2 hari tidak bisa. Sebaliknya kadang perempuan bisa ditinggal walaupun 4 tahun, yang penting rekening full. Terserah kerja di Malaysia, terserah kerja di Saudi, yang penting rekening full, nggak usah pulang, tidak apa-apa. Sepertinya rakyatnya Tuan Guru Nuruddin ini perempuan yang seperti ini mungkin. Yang penting rekening full, nggak apa-apa suami walaupun tidak pulang seperti Bang Toyib. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, konsumsi berbeda-beda. Saya tidak ingin membahas tentang hadis. Semua para tuan guru pakar dari hadis. Saya tidak ingin membahas fikih. Tuan guru Syekh Nuruddin dulu di kelas paling pintar, paling alim di ilmu fikih. Kalau fikih jangan tanyakan sama beliau. Beliau ini kecil bentuknya tapi besar ilmunya. Dan orang kecil bentuk itu berbahaya. Habibi yang hanya ukurannya seperti ini, Habibi bisa buat pesawat. Syekh Nuruddin walaupun bentuknya kecil seperti ini, tapi ini bahaya. Jangan sampai ini ke Madura. Bahaya orang seperti ini ke Madura. Pulangnya enggak pulang sendirian, pulang berlima. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kita hamba Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun kita sudah di akhir zaman, walaupun kita banyak kelalaian, masih Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kita, memanggil kita untuk datang ke majlis-majlis ta'lim 1 minggu 1 kali atau 1 bulan 1 kali. Itu bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, karena di majlis ta'lim lah kita bisa berdewasa untuk beribadah. Apa yang dimaksud dewasa dalam beribadah? Tubuh kita semakin besar semakin dewasa. Kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alam secara umum ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala pasti ada perubahan. Pertama bayi, makin besar jadi anak-anak, makin besar lagi jadi syabab seperti mereka, pemuda-pemuda, makin besar lagi seperti bapak-bapak, ya, ibu-ibu, sampai ukuran tubuh, berat tubuh akan berubah. Yang pertama mungkin 1 kilo, ketika lahir 2 kilo, ketika besar lagi 10 kilo, ketika sudah jadi perempuan yang cewek-cewek yang masih belum perawan, yang masih belum nikah, mungkin 50 kilo, enggak sampai 40 kilo. Ya, karena mereka diet, mereka diet sehingga mungkin 35 kilo. Dia menjaga tubuhnya, dia makannya ditahan, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, perawatan. Karena lelaki zaman sekarang cari istri yang
yang langsing ya, sehingga mereka merawat diri. Tapi ketika sudah menikah, mereka sudah berbeda ukuran tubuhnya. Kalau anak pertama mungkin 70, punya anak satu berapa biasa perempuan? 70. Anak dua sudah 80, anak tiga 90. Kalau sudah punya cucu itu sudah jangan naik ke timbangan. Kalau kata orang Madura, ngelerbet. Ngelerbet itu apa kalau bahasa sini? Jatuh semua udah badannya, turun semua badannya. Begitu juga cara kita beribadah harus ada perubahan. Perubahan cara memandang kita terhadap ibadah kita tidak bisa dapatkan kecuali di majelis ta'lim. Kecuali ada guru yang merubah kita dengan penjelasan mereka atau dengan pandangan mereka. Kadang sebagian para ulama tanpa memegang mikrofon atau mic seperti ini, seperti tuan guru yang di belakang, hanya dengan memandang kepada kita akan merubah kita. Maka dari itu Wali Songo ketika datang ke Indonesia, mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Akan tetapi ribuan dari manusia masuk Islam di bawah tangan mereka. Karena dengan cara pandang mereka, dengan pandangan mereka, langsung hati tersebut dibawa ke alam ulwi, di alam atas sana, di rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tersentuhlah dengan Islam. Sebagian dari tuan guru merubah kita dengan penjelasan mereka, sebagian tuan guru menjelaskan merubah kita dengan pandangan mereka. Maka semua tuan guru adalah berkah di tanah Lombok. Ya ikhwani, al-faqir, saya pribadi datang ke Lombok li atabarrak bi turbati Lombok. Saya ingin mencari berkah tanah Lombok. Saya ingin mencari berkah dari tuan guru yang ada di Lombok. Bukan saya untuk berceramah di sini. Qalilul bidha' la yu'ti, kata ulama. Orang yang tidak punya sesuatu untuk dijual, enggak usah jual, enggak usah jualan. Orang yang tidak punya sesuatu untuk disedekahkan, tidak usah sedekah. Saya termasuk orang yang qalilul bidha'ah. Akan tetapi saya senang bersama-sama teman-teman yang ada di Lombok, tuan guru di Lombok, agar kami bisa mengemis berkah dari mereka-mereka. Semoga hal tersebut diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kita ketika kecil, umur kita sampai mukallaf sampai kita al-akil baligh. Di situ ada ibadah namanya, cara pandang kita terhadap ibadah dinamakan taklidi atau tabaiyah. Tabaiyah asal ngikut orang lain. Melihat orang tua kita sholat, kita sholat. Melihat lingkungan kita melakukan puasa, kita berpuasa ketika umur kita masih 10 tahun atau 9 tahun. Itu cara pandang anak-anak sebelum akil balik terhadap ibadah. Ketika sudah akil balik, sudah berubah cara pikirnya. Beribadah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika akil balik sudah dipertanggungjawabkan setiap gerak-gerik dia di muka bumi ini. Sehingga dia beribadah karena takut dibuang ke jurang Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya dalam ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meranjak dewasa, atau ketika sudah mondok, atau ketika sudah berilmu, sudah berubah cara memandang terhadap ibadah. Kadang mereka beribadah bukan takut kepada surga, akan tetapi beribadah karena ingin merasakan nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beribadah bukan dengan nangis, akan tetapi beribadah dengan girang, beribadah dengan bahagia, rindu akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, rindu akan surga Allah Subhanahu wa taala, rindu akan semua pemberian yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba yang beribadah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini hal tahap-tahap ini baik, tapi kita harus berjalan di tahap-tahap tersebut. Tahap selanjutnya, orang beribadah bukan karena takut neraka, begitu juga bukan karena ingin surga, akan tetapi beribadah karena rindu kepada Al-Maula, beribadah karena rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah karena ingin bertumbuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah karena ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah karena ingin melampiaskan rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang di tahap cara beribadah dengan cara pandang seperti itu, biasanya beribadah tidak ingin tahu apa khasiatnya ibadah, berapa pahalanya ibadah, berapa pahalanya sholat berjemaah. Ketika kita masih ingin tahu berapa pahalanya sholat berjemaah, apa imbalannya bagi orang yang bersedekah, berarti tahapnya masih di bawah, masih ingin mengharapkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala atau balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tahap yang di atas, seperti tuan guru kita itu beribadah bukan itu tujuannya. Mereka menjelaskan di majelis ta'lim kita agar supaya kita tertarik untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka tahu level dan kadar kita masing-masing. Akan tetapi mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan mengharapkan surga, bukan karena takut api neraka, akan tetapi dia karena rindu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, rindu dengan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, ketika fi sakaratil maut, sudah di ujung umur Sayyidina Bilal, ketika di sakaratul maut, istrinya menangis. Wa karbah. Biasa tabiat perempuan, watak perempuan ketika suaminya sakit atau suaminya mau wafat atau suaminya lagi bermusibah, dia nangis terus. Karena perempuan wataknya memang peka atau lemah lembut. Nggak tahu kalau orang sini bagaimana kalau suaminya sakit. Sama, beneran sama. Takut, ya Allah, ambillah dia, ya Allah. Saya mau cari yang lain, ya Allah. Saya punya teman seperti itu, punya saya kenalan perempuan seperti itu. Punya suami, mohon maaf, punya sakit-sakitan suaminya. Ternyata ada laki lain ingin melamar dia, nanya kepada dia, punya suami apa enggak? Kalau enggak punya suami, saya mau nikahin ente, katanya. Tunggu dulu, Bib, bentar lagi wafat, Bib. Nanti tunggu, sebentar lagi saya iddah, ganti sama ente, katanya. Kadang perempuan seperti itu, perempuan wataknya nggak bisa ditinggal sang suami. Tapi kalau suami ini biasanya, tidak semuanya. Lelaki kalau ditinggal istri, tahlilan belum selesai, matanya sudah kemana-mana, mencari penggantinya. Sudah siapa ini yang mau dinikahi habis ini? Udah wafat istrinya, belum dikuburkan sudah mikir, ini siapa besok ini yang mau saya nikahin. Itu biasanya laki-laki. Nggak tahu laki-laki di sini bagaimana. Kalau Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Uthman ketika wafat istrinya Sayyidah Ruqayyah, Sayyidina Uthman ditawarkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, ditawarkan Sayyidatina Hafsah kepada Sayyidina Uthman, ditawarkan, ya Uthman, saya punya putri saya janda, barangkali mau. Sayyidina Uthman tidak menjawab, tidak mau, karena dia tidak bisa lupa kepada Sayyidatina Ruqayyah radhiyallahu taala anha. Tidak semua lelaki punya watak seperti itu, tapi lumrahnya lelaki di zaman sekarang tahlilan belum selesai, sudah di otaknya sudah ada. Bahkan kalau di Madura sebagian, nggak tahu kalau di Lombok, biasanya kalau istrinya wafat dia tidak hadir ke pemakaman, karena di sana ada mitos kalau hadir ke pemakaman nggak akan nikah lagi katanya. Jadi dia nggak hadir ke pemakaman daripada nggak nikah lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Apa yang saya bahas barusan ini? Sampai lupa saya apa yang bahas saya barusan ini. Jadi cara pandang kita beribadah karena kita rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu, ketika istrinya menangis
menangis karena Sayyidina Bilal sudah mau wafat. Justru Sayyidina Bilal menjawab, bal wa tarabah. Bukan kesusahan sekarang, bukan kesedihan sekarang, justru kebahagiaan bagi saya. Karena ghadan liqa al-ahibbah Muhammadan wa hizbah. Karena besok saya akan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan semua kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang sudah di level itu, sudah tidak takut mati. Dia justru rindu akan kematian, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah ya ikhwani fillah, kita hadir di majlis seperti ini pendewasaan. Agar kita berubah cara pandang kita terhadap ibadah kita. Kalau kita setiap harinya cuma beribadah mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, kita ambil kalkulator. Salat sunnah ditulis nih berapa pahalanya salat sunnah. Satu kebaikan 10. Kalau 20 berarti 20. Kalau 3 berarti 30. Kalau 100 berarti 1000. Hidup kita semua hidup dengan kalkulator. Tapi kita beribadah bukan itu. Kita beribadah karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin berjumpa dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin Tuan Guru Nuruddin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Tapi kata orang sana bahwa sedikit tapi berkesan lebih baik daripada panjang tapi membosankan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga kita dijadikan orang yang naik level di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita selalu disambungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita kerinduan kita terhadap Allah, terhadap baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin kuat. Semoga kita direzekikan lazzatul munajat, lazzatul taat, kenikmatan di dalam beribadah, kenikmatan di dalam taat, tidak terburu-buru ketika bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru merasakan manisnya nikmat bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Karim, Allah Karim, Allah Karim, Allah Qadir, Allah Rahim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan semoga menambahkan kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semakin erat pegangan teguh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada semua agama sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wallahu al-hadi wal muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.